Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Nur Fatima. Saya praktikan dari modul dinamika proses dengan NRP 14 2019-60. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan polymath pada modul dinamika proses ini. Oke. Fungsi polymath dari modul ini adalah untuk menentukan ketinggian yang stabil pada percobaan. Nah, kebetulan karena ini menggunakan steady state tangki, berarti polymath ini digunakan untuk menentukan ketinggian yang stabil pada percobaan steady state 4 tangki. Nah, untuk perbedaan dari ketinggian pada polymath dan ketinggian pada percobaan itu, untuk polymath sendiri ketinggiannya itu diperoleh dengan cara menentukan nilai N dan K. Nah, nilai N dan K ini diperoleh dengan cara trial and error agar didapatkan ketinggian pada polymathnya. Lalu untuk pada percobaan itu sendiri diperoleh dari penurunan atau kenaikan 5 skala di cycles pada tangki saat percobaan. Nah, kita akan langsung masuk saja ke polymath dan Excel-nya. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan contoh menentukan ketinggian H polymath pada tangki ketiga. Nah, di polymath sendiri menggunakan persamaan seperti ini, di mana kita harus tahu ketinggian awalnya itu berapa, key in laju pada saat setelah diberikan gangguannya itu berapa, nilai K dan nilai N yang di trial and error-nya berapa, nilai A atau luas alas tangkinya berapa, T0 adalah waktu awal percobaannya di berapa second, sama ITF atau waktu akhir pada saat percobaannya itu di berapa. Nah, kita akan contoh menggunakan tangki 3. Di sini di tangki 3, ketinggian awalnya itu sebesar 0 cm. Lalu key in. Key in itu dia diperoleh dengan cara kita harus menentukan key in yang sebelum diberikan gangguan dahulu. Jadi jadi kan di polymath ini key in yang digunakan itu adalah key in setelah diberikan gangguan. Nah, sebelum kita mengetahui key in yang setelah diberikan gangguan, kita harus mengetahui dulu key in sebelum diberikan gangguan. Cara menentukan key in sebelum diberikan gangguannya itu, caranya kita tinjau dari tangki 3 kan. Kita menggunakan tangki 3 sebagai contohnya. Nah, pada tangki 3 ini, valve yang terlibatnya itu kan ada valve A sama valve D, di mana nanti laju dari valve A-nya itu dijumlahkan dengan laju di valve D, lalu dikalikan dengan persen bukaan valve A yang ditambahkan dengan persen bukaan dari valve D. Nah, nanti diperoleh hasilnya 574,641, lalu habis itu kita menentukan persen bukaan valve-nya. Persen bukaan valve-nya itu caranya kita menjumlahkan valve yang terlibat. Jadi kan valve A yang terlibat itu valve A, valve D. Berarti kita menjumlahkan valve A, valve D ditambahkan dengan gangguannya, yaitu sebesar 10%. Lalu diperoleh persen bukaan valve-nya itu sebesar 59,98%. Nah, selanjutnya kita baru bisa menentukan key in yang setelah diberikan gangguan. Rumus key in yang setelah diberikan gangguannya itu, kita hanya mengalihkan persen bukaan valve-nya sama key in yang sebelum diberikan gangguan. Untuk tangki 3 ini yang tadi sebagai contoh diperoleh key in setelah diberikan gangguannya itu sebesar 344,670. Setelah itu, setelah diperoleh, kita masukkan ke persamaan yang di polymath-nya, yaitu 344,670. Selanjutnya, untuk nilai K dan nilai N ini kan yang akan di trial and error. Nah, nilai N ini kita menggunakan nilai yang ideal saja, misalkan di 5.0, di 0,5 maksudnya. Nah, untuk nilai KI-nya ini kita gunakan di 81,5. Oke, setelah itu kita menentukan nilai A. A-nya itu tangki 3 itu di sini sudah diketahui yaitu 717,87. Lalu untuk waktu awal percobaannya itu di 0 second dan waktu pada akhir percobaannya itu di 5.520 second. Oke, setelah kita masukkan, kita klik solve. Oh ya, untuk tangki 3 ini ketinggian yang diinginkannya itu sebesar 15 cm. Oke, kita lihat nilainya. Nah, setelah didapatkan,
nilainya ini belum memenuhi yang diinginkan, yaitu kan di sini masih di 17, sekian, sedangkan yang diinginkannya itu di 15. Berarti kita harus men-trial and error lagi nilai N dan K-nya. Oke. Di sini nilai N-nya saya ganti misalkan di 5,8 atau ini tuh di 0,58. Nilai N-nya di 0,58, lalu nilai K-nya misal di 71,5. Karena di sini kan dikali 10 pangkat 3. Lalu kita klik solve. Kita lihat lagi di tabelnya. Nah, cara di tabelnya dia udah ada di 15 cm. Berarti nilai N dan K-nya ini sudah sesuai dengan yang diinginkan, walaupun tidak tepat di 15. Berarti kita nanti mengcopy hasil data dari Polymath ini ke Excel kita. Nah, di sini kan berarti kita udah didapetin nilai N dan K-nya itu tadi kita menggunakan K-nya itu sebesar 71,5 dan N-nya itu 0,58 diperoleh ketinggian H Polymath pada tangki 3-nya itu sebesar 15,05755 cm itu tuh pada waktu 5.520 second. Nah, untuk selanjutnya tangki 4, tangki 5 dan juga pada bak penampung juga dilakukan hal yang serupa. Selanjutnya kita balik ke PowerPoint lagi. Selanjutnya kita membuat grafik perbandingan antara ketinggian percobaan dengan ketinggian Polymath. Bisa dilihat perbedaan yang jelas antara ketinggian Polymath dengan ketinggian dari percobaan. Untuk ketinggian Polymath, rata-rata dia terjadi dulu kenaikan atau penurunan, lalu selanjutnya diikuti dengan garis yang konstan. Seperti ini, garis merah itu dia menentukan H Polymath pada tangki 6, lalu ini ada biru tua, biru muda, sama hijau ini menentukan H Polymath pada tangki 5, tangki 4, dan tangki 3. Lalu untuk pada contohnya garis warna kuning ini kan dia adalah ketinggian percobaan pada tangki 6. Nah, dia itu tidak sama seperti di Polymath, misalkan penurunan lalu konstan, tapi dia garisnya tidak konstan dan juga tidak rata, jadi ada seperti naik turun garisnya. Nah, ini tuh menunjukkan kalau misalkan ketinggian pada percobaan itu berubah-ubah setiap waktunya, sehingga didapatkan nilai H itu yang misalkan kadang cenderung naik, kadang tiba-tiba turun, seperti itu. Selain itu juga laju alirnya juga tidak stabil sehingga mendapatkan grafik yang tidak stabil pula. Nah, untuk Polymath, kenapa dia misalkan didapatkannya misalkan dia cenderung naik lalu jadi konstan, atau dia cenderung turun dulu lalu jadi konstan. Nah, ini tuh karena pada Polymath ini faktor pengganggunya itu diabaikan sehingga didapatkan kurva yang naik atau yang turun lalu stabil. Maksud dari faktor pengganggu yang diabaikan ini, kita kan tadi menggunakan nilai Q-in yang sudah diberikan gangguan. Nah, makanya jadi kan misalkan misalkan tangki sudah berjalan steady state, kita berikan gangguan. Nah, nanti kan dia akan kembali menjadi unsteady state kan, menjadi unsteady state, tapi nanti beberapa lama kemudian dia akan menjadi steady state lagi. Nah, karena kita menggunakan key-in-nya itu setelah diberikan gangguan, maka faktor pengganggu diabaikan karena kita menggunakan H Polymer ini pada saat dia sudah steady state-nya di berapa itu. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai Polymath pada modul dinamika proses ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.